ada Sula. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah seputar peran penting gerakan non-blok atau GNB khususnya dalam ekonomi dan politik negara berkembang. Kita juga akan mengupas bagaimana GNB membantu menjaga stabilitas bagi anggotanya serta peran strategi Indonesia dalam gerak GNB. Yuk kita mulai. Nah, menurut kalian bertiga, apa sih itu GNB? Oke Nurul, jadi hari ini nih pertama-tama aku mau jelasin dulu nih gerakan non-blok itu apa. Nah, gerakan non-blok atau yang sering kita sebut sebagai GNB tadi itu adalah organisasi internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara, dan dia tuh negara-negara itu tuh nggak mau berpihak kepada satu kekuatan besar saat perang dingin. Jadi kayak mereka ini tidak ingin berpihak atau beraliansi sama Uni Soviet ataupun Amerika. Nah, ini tuh kayak menarik banget karena kata non-blok ini tuh dikenalin sama Perdana Menteri India. Ada yang tahu nggak Perdana Menteri India siapa? Nehru. Nah, saat itu Nehru Perdana Menteri Indianya, dia ngenalin kata non-blok ini pada tahun 1954 di pidatonya di Colombo ya, Sri Lanka kalau nggak salah. Nah, di pidatonya ini dia sebut ada 5 prinsip dasar atau Panchshil yang berisi itu ada saling menghormati integritas teritorial, perjanjian non-agresi, tidak ikut dalam urusan negara lain, tidak ikut campur itu, dan menjaga perdamaian dan juga kesetaraan dan keuntungan bersama. Nah, jadi lebih dari 100 negara ini tuh masuk ke dalam organisasi gerakan non-blok ini agar mereka kayak menjaga perdamaian gitu. Mereka nggak mau memihak kepada Uni Soviet atau Amerika gitu dan saat masa perang dingin. Oh, jadi poinnya emang untuk perdamaian dunia gitu ya? Betul. Nah, tadi kan udah dijelasin deh sama Sula ya. Penasaran juga nih, apa sih itu pengaruh GNB itu di bidang ekonominya? Kan kita nggak tahu nih ya. Nah, boleh nggak sih kalian cerita sedikit soal pengaruh ekonomi GNB itu? Boleh banget tuh. Nah, kalau di bidang ekonomi itu GNB juga kayak karena negara-negara ini tuh nggak memihak pada satu kekuatan besar, kayak mereka tuh kan nggak bergantung pada Uni Soviet sama Amerika kan. Jadi negara-negara ini tuh kayak bisa mendapatkan keuntungan mereka sendiri tanpa khawatir inflasi yang tinggi. Jadi mereka ini juga kayak gerakan non-blok ini mengajarkan negara-negara berkembang ini, terutama negara berkembang ini, untuk kayak mandiri dan tidak bergantung kepada satu kekuatan besar atau negara maju yang kayak pada saat itu kan memang kayak aliansi terpisahkan. Jadi mereka tuh bisa mengembangkan potensi di negaranya itu, dan kadang-kadang saling membantu juga antar negara. Jadi mereka tuh menjalin hubungan internasional dengan baik. Jadi kayak karena waktu zaman itu tuh yang memegang kekuasaan kesini, yang memegang kekuasaan tuh karena yang perang dingin aja nggak sih, jadinya tuh mereka tuh negara-negara itu tuh nggak mau kayak ketergantungan gitu loh, kayak mereka tuh benar-benar satu kesatuan yang mau berdiri sendiri. Iya, karena saat itu juga kalau ada negara yang minta bantuan, kadang-kadang tuh ada bantuan tapi harus ada syarat politiknya gitu. Nah, benar. Jadi kayak dengan mereka nggak bergantung pada negara-negara besar ini, jadi negara-negara berkembang itu nggak usah khawatir tentang adanya kayak gue harus menuhin syarat politik ini itu, jadi gue harus nurut sama negara Uni Soviet atau Amerika gitu. Oh ya, oke, paham bro. Dari omongan kalian tadi sih emang keren banget kayaknya GNB ini yang di bidang ekonomi. Nah, penasaran juga GNB ini di peran politiknya gimana, sama stabilitas dia dalam perannya. Itu yang bikin kita, mungkin saya sendiri ya, penasaran gimana gitu. Boleh dong dikasih tahu? Kalau buat politik sama stabilitas ya sekarang ini, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ke belakang lagi, GNB tuh perannya krusial karena mereka kan asal kedamaian dunia ya, jadi kayak mereka tuh nolak banget kalau intervensi negara terhadap negara lain. Itu meritik konflik dua blok besar yang waktu itu tuh lagi berkuasa banget. Dengan sikap ini GNB tuh akhirnya nyiptain ruang yang lebih aman buat negara-negara berkembang yang lagi pengen berdiri sendiri, nggak bergantung gitu loh. Nah, terus GNB tuh sering banget bertindak sebagai mediator. Dia kayak dia jadi media lah. GNB ini organisasi yang mediain buat nyelesain konflik atau krisis di antara negara-negara anggotanya, karena dia kan prinsipnya kan non intervensi ya, jadi nggak mau ada
diskusi kayak selek gitu loh di negara lain. konflik gitu ya, Iya, konflik politik gitu. Jadi nggak ada pengaruh dari luar. ya benar-benar mereka tuh kayak bikin iya organisasi buat kayak benar-benar Untuk kayak forum berdiskusi. iya benar kalau berdiskusi gitu. Terus jadi menghadapi kedaulatan setiap negara tuh Gateway ini kayak platformnya gitu loh. Jadi platform yang udah paling aman buat diskusi sama mencapai konsekuensi buat menjaga stabilitas organisasi mereka. Oh, oke oke, keren. Dapat nih bagiannya yang tadi ditanyain. Nah, gimana sih dari semua hal itu, politik sama stabilitasnya, begitupun juga tadi dijelasin ekonominya, peran strategis Indonesia ini dalam game ini gimana? Kan kita nggak tahu nih ya, gimana peran dia tuh dalam GMB. Jadi bicara soal pentingnya tuh gimana? Nah, ngomongin tentang peran penting gerakan non-blok, kita juga nggak bisa melupain peran pentingnya Indonesia. Nah, Indonesia itu menjadi salah satu pelopor berdirinya GMB. Presiden Soekarno menjadi salah satu tokoh pendiri bersama tokoh besar lainnya. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konferensi ini menjadi cikal bakal lahirnya GMB. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah KTT GMB ke-10 pada tahun 1992 dan Presiden Soeharto sebagai ketua GMB. Jadi emang yang tadi yang ngomongin sama Ica tuh emang strategis banget ya Indonesia dalam GMB ini. Terus gimana keterlibatan dia dalam GMB itu juga menjadi mungkin poin plus juga ya. Itu juga kita pernah jadi tuan rumah KTT enggak sih? Iya, karena di ke-10. Oh, oke. Keren guys. Oke, makasih guys. Mungkin itu selesai ya dari pertanyaan saya yang tadi udah ditanyain. Thank you juga buat semuanya dari teman-teman yang jelasin tadi ke saya tiga narasumber super oke ini yang tadi dijelasin dari mulai perannya, terus ekonominya, terus bagaimana stabilitas GMB juga. Itu juga yang menjadi nambah wawasan bagi saya gitu loh. Terus dari semua pembahasan tadi juga bisa kita simpulkan nih guys bahwa GMB itu berperan penting dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi negara-negara anggotanya. Terus dengan prinsip kebinekaan nasional, netralitas dan kerjasama internasional, GMB juga berusaha untuk menjadi kekuatan positif yang memperjuangkan keadilan, pembangunan berkelanjutan, dan tentu saja juga untuk perdamaian dunia. Itu pembahasan kita tentang gerakan non-blok guys. Nah, semoga kalian semakin mengerti apa yang kita omongin semua. Terus juga terima kasih kepada narasumber kita tiga top banget ini. Terus juga untuk hostnya yang paling keren juga Masih dengan kita ya. Oke, walaupun agak heboh dikit gak apa-apa lah ya guys. Semoga kalian yang mendengarkan podcast ini kalian mengerti dan semoga